Mana suaranya? Ketemu lihat saya kalau sama saya. Halo sayang. Boy. Bukan Caca, Caca cicinya. Ini Deslin. Berarti Deslin. Bukan Caca. Deslin. Tos. Catherine. Tos. Cici. Aduh, semangatnya mana dong? Mana semangatnya? Buat tepuk tangan dulu dong. Puji Tuhan ya, hari ini kita pertama kali ibadah ketemu. Kak kangen ya nih? Kangen dong ya. Iya tuh yang tuh aku ngeliat keposean ya, yang tadinya bayi sekarang udah gede lagi. Kita kan terakhir ketemu Desember ya. Iya. Terakhir ketemu Desember, sekarang berapa bulan? Udah 1 tahun lebih ya? 7 tahun. Desember kita kan Yang ketemu. ketemunya. Oh iya betul. Puji Tuhan lah semuanya dalam keadaan sehat ya. Mami sehat ya? Ya puji Tuhan. Nanti walaupun kita masih bangunnya pada kosong, kita yakin percaya sih kalau kita terus ibadah terus coronanya pergi. Iya. Penuh lagi ya. Amin. Ya puji Tuhan. Yuk kita membagi berdiri yuk. Yuk kita membagi berdiri yuk. Iya, semoga semuanya masih hafal lagu ini ya. Oleh karena kemurahan Tuhan. Boleh bantu Tante Ani suaranya ya agak keras. Ya, yuk. Oleh karena kemurahan Tuhan. Boleh lambaikan tangannya. Yuk, Jesslyn Catherine, sayang. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janjimu terjadi oleh
Yesus. Terpujian nama-Mu Tuhan. Engkau hebat Tuhan bagi kami Tuhan. Engkau ajaib bagi kami Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Angkat suara, panggil Dia Tuhan Yesus. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan, yang haus akan memuji-Mu Tuhan, menyembah-Mu Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan berita kebenaran-Mu Tuhan. Ini kerinduan kami Tuhan. Terima kasih kami ada di tempat ini Tuhan. Itu semua karena kemurahan-Mu, karena kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar Tuhan, kami akan memuji Tuhan, melompat lagi bagi Tuhan. Kami percaya Tuhan, 2-3 orang berkumpul, Engkau ada di tengah-tengah kami, Engkau hadir di tengah kami, Engkau ada di setiap hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami serahkan Tuhan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir ke dalam tangan-Mu saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Yang percaya katakan Amin. amin. Tepuk tangannya. Boleh kasih tos dari jauh ya. Kasih Boleh jauh. sayang. Tas. Asik. Jasin, tos lagi dah. Salam. Kita kayak ini Abang Noni Jakarta ya. Dari jauh ya. Salam ya. Salam semuanya Mami. Terima kasih ya. Sudah dampingi anak-anak kayak. Semangat ya. Semangat ya. Yuk kita mau kasih tuh buah pujian memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Tadi tante begitu masukin gerbang sini nyanyi dalam hati. Ku masuki gerbangnya. Aduh, sukacita banget ya. Kalian bersukacita nggak? Bersukacita nggak? Bersukacita dong ya. Pastinya bersukacita. Ya boleh tepuk tangan di atas kepala. Yuk. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Amin. Kataku hari ini harinya Tuhan. Boleh goyang? Ku
Di belakangnya penuh ya. Ada 20 anak di sini yang hadir. Puji Tuhan. Boleh silakan duduk. Iya. Saatnya kita dengarkan Firman Tuhan ya. firman Tuhan ya. Kita mau Siap. pujian. Kita mau persembahan dulu ya. Oh iya. Atau kita mau Persembahan dulu ya. persembahan dulu ya. Yuk kita boleh siapkan persembahan kita. Kita beri yang terbaik buat Tuhan Yesus. Tante Devi boleh. Ya. Ya. Oke. Aku diberkati. Berkati sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, berganti di malam aku diberkati. Berkati sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam aku diberkati. Iya, puji Tuhan. Terima kasih untuk persembahannya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya, semuanya kita mau masuk lagi. Lebih lagi masuk ke hadirat Tuhan. Kita mau undang Tuhan Yesus masuk ke hati kita. Kita mau jadi anak yang lebih lagi, lebih taat lagi akan firman Tuhan. Jadi dengan dengaran akan firman Tuhan. Biar kita boleh menjadi berkat dimanapun kita berada, baik di sekolah maupun di rumah. Biarlah Tuhan, setiap firman yang didengar anak-anak ini boleh menjadi diri mandang ke depan mereka. Mereka boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Seperti rusa yang rindu akan Kau Tuhan, yang rindu sungai ini. Semuanya nanti minta dengan ibu lagi. Dengan setengah suara kita angkat pujian ini. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah. Seperti rusa rindu sungai.
kekuatan kami Tuhan. Kami haus Tuhan akan Engkau Tuhan. Sekali lagi Yesus, Yesus, Yesus. Yes, pagi namanya Yesus semuanya. Tuhan mendengar suara Kalista, Tuhan mendengar suara Nadia, Tuhan mendengar suara Alicia, Tuhan mendengar suara Angela, Tuhan mendengar suara Sean, Tuhan mendengar suara Catherine, Tuhan mendengar suara Jesslyn. Semuanya sebut namanya. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus. Semuanya boleh tutup matanya, lipat tangannya. Tante percaya kalian sudah menjadi anak yang baik, tapi kita mau jadi yang lebih baik lagi, lebih dan lebih lagi. Oke, kita sekarang sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan melanjutkan acara ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan setiap pujian penyembahan yang tadi kami naikkan bagimu Tuhan boleh menjadi dupa yang harum di hadapanmu Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Para malaikat boleh menari Tuhan, bernyanyi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau hadir di tengah kami, Kau ada di setiap hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekarang siap dengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yang siap dengarkan firman Tuhan katakan amin. Tepuk tangannya. Iya, boleh duduk. Kita sama-sama dengarkan firman Tuhan. Yuk, selanjutnya Tante Devi. Ya. Siapa yang udah siap dengerin firman Tuhan? Coba mana yang siap tangannya? Siap ya semuanya ya. Tante mau tanya dulu di sini. Coba yang kayaknya yang udah kelas 4, kelas 3, kelasnya kelas 2 ya. Pernah belajar sejarah ya. Dulu bangsa Indonesia pernah dijajah ya? Pernah nggak? Coba Nadia, pernah nggak? Pernah. Catherine juga tahu pernah ya. Nah dulu sama, bangsa Israel juga pernah dijajah. Kira-kira enak nggak kalau dijajah? Enak nggak? Catherine, enak nggak? Jesslyn? Enggak. Kenapa nggak enak? Ayo. Kenapa nggak enak coba? Tahu dijajah nggak enak? Kenapa? Karena kalau kita dijajah, kita bebas nggak? Misalnya kita mau beribadah atau kita mau keluar, kita mau cari makan, kira-kira gampang nggak? Gampang nggak? Tidak. Terus pasti kita harus membayar apa? Pajak. Itu kalau dijajah biasanya kita pajaknya besar. Nah, dulu bangsa Israel itu dijajah oleh banyak bangsa. Ada bangsa Asyur ya, bangsa Babilonia. Nah, sampai saat itu tembok Yerusalemnya dihancurkan. Tembok-tembok dihancurkan, tempat-tempat ibadah dibakar. Kira-kira sedih gak di sini kalau nggak bisa beribadah? Hah? Sedih gak Alicia? Kalau misalnya gerejanya nggak ada lagi, cuma tinggal apa ya? Pintunya nggak ada, temboknya nggak ada. Enak gak kira-kira? Nggak ya? Nah sama saat itu Yerusalem
Yerusalem kondisinya sangat menyedihkan. Nah, ada satu orang bapak, siapa yang tahu bapak siapa nih? Huruf depannya N. Siapa ya? Nehemia. Nah, Tuhan menunjuk Nehemia. Nehemia itu orang Israel, orang Yahudi. Dia itu kerjaannya jadi juru minuman di istana. Di istana untuk melayani raja. Kira-kira kalau jadi juru minuman kerjaannya ngapain ya? Ngapain coba Alicia? Kerjaannya? Masak? Masak gak? Enggak ya, enggak. Jadi waktu itu kalau jadi juru minumannya raja, itu dia meracik minuman yang enak-enak. Ya, dia hebat, pinter bikin minuman yang enak. Luar biasa. Kalau sekarang apa ya minuman yang enak Tante Alin? Coba Tante Alin nih tahu nih. Kayak sekarang minuman apa Tante Alin? Yang enak-enak nih sekarang nih. Yang enak seperti air putih. Air putih. Enggak, yang ada bulat-bulatnya tuh apa ya? Boba-boba itu. Kayak Katanya. iya. Harus disensor atau Iklan. Ya, sekarang kan macam-macam ya, ada minuman kayak milk tea, semua diracik. Pada waktu itu Bapak Nehemia pun kerjaannya kayak begitu. Tapi Nehemia itu sebelum menghidangkan ke raja, dia harus cicipin dulu. Kenapa harus dicicipin? Tahu nggak? Tahu nggak? Catherine tahu nggak? Kenapa harus Nehemia dulu yang cicipin nih? Tahu nggak? Gak tahu ya? Nah, Tante kasih tahu nih, kenapa harus dicicipin? Karena raja kan kayak presiden nih, harus hati-hati, harus dijaga. Jadi kalau minumannya ada sesuatu, ada yang jahat, nah Nehemia yang kena duluan ya. Jadi waktu itu jabatan juru minuman itu sangat penting, sangat dihargai oleh raja. Nah, suatu hari tiba-tiba saudaranya Bapak Nehemia datang, Hanani datang ke Nehemia, ngasih tahu, aduh Nehemia, di Yerusalem kondisinya parah banget. Kita nggak bisa ibadah, gak ada rumah ibadah, semua udah dibakar habis oleh bangsa-bangsa lain yang jahat sama bangsa Israel. Temboknya udah diruntuhin, gimana dong? Semua rakyat kita nggak bisa keluar, takut, semuanya ketakutan karena kalau keluar bisa dijadiin tawanan sama bangsa lain yang jahat. Takut nggak kalau kira-kira gitu? Coba kalau misalnya Alicia nih keluar terus ada orang jahat dibawa lari, takut nggak? Takut ya? Nah gitu, sama bangsa Israel juga pada saat itu mengalami ketakutan. Boro-boro mau ibadah ya, nggak bebas. Jadi bangsa Israel itu sedih. Nah, Nehemia mendengar itu sangat sedih karena bangsanya tempat dia lahir, tempat dia dibesarin, mungkin ada teman-temannya, ada saudara-saudaranya. Aduh, sekarang kok jadi menderita banget ya, nggak bisa bebas, nggak bisa main dengan bebas, ke rumah temennya susah, mau ke gereja aja susah. Nah, Nehemia akhirnya menangis. Dia menangis terus dia berdoa sama Tuhan. Dia minta tolong Tuhan. Dia berteriak minta tolong Tuhan, gimana ini? Saya harus membantu bangsa saya membangun tembok-tembok Yerusalem yang runtuh. Karena kalau suatu bangsa temboknya runtuh pada saat itu, jadi tidak dianggap, tidak punya kekuatan lagi. Jadi semua musuh bisa menyerang, masuk, mengambil apapun yang dipunyai bangsa Israel. Nah, Nehemia berdoa minta tolong. Akhirnya Tuhan mendengar doanya. Coba Tuhan kasih hikmat. Nehemia, kamu bilang ada raja, kalau kamu mau pulang ke Yerusalem, mau membangun kota yang runtuh,
runtuh. Kira-kira takut nggak ya? Misalnya nih, Catherine, coba Catherine, kata Tuhan, bilang ya ke Bapak Presiden, minta apa? Minta sepeda. Takut nggak? Deg-degan ya, karena kan kalau raja, presiden gitu kan banyak pengawalnya, jauh lah jabatan di atas kita gitu ya. Nehemia pun sama, dia deg-degan mau ngomong sama raja, aduh nanti kalau rajanya nggak bolehin gimana, malah aku dihukum ya. Nanti kalau rajanya misalnya malah marah, terus aku malah dihukum mati gimana ya. Tapi karena Nehemia dengar-dengaran taat akan Tuhan, Nehemia berdoa dulu. Pada saat itu suatu hari Nehemia bawa itu minuman ke raja. Terus raja lihat Nehemia kok sedih ya mukanya. Kalau sedih, misalnya coba Alicia ada masalah atau Jesslyn lagi sedih nih, misalnya habis dimarahin maminya atau dimarahin papinya, sedih nggak? Sedih. Kelihatan nggak mukanya kalau sedih? Kelihatan ya. Nah itu juga sama, Nehemia kelihatan. Terus raja bingung, kok nggak biasanya. Ditanya, Nehemia, kenapa kamu mukanya murung, cemberut? Ya, mungkin matanya sembab, habis nangis semalaman. Matanya kalau habis nangis, Alicia matanya merah nggak? Sembab ya. Ininya bengkak. Wah, ini habis nangis nih. Raja tanya, Nehemia deg-degan. Aduh, gimana ya? Aku ngomong nggak? Ragu-ragu. Kayak misalnya Alicia mau mau minta sesuatu nih sama mama papa. Aduh, deg-degan, mama papa bolehin nggak ya? Nah, Nehemia pun sama. Tapi Nehemia punya Tuhan. Sebelum dia bicara dulu sama siapa? Sama siapa? Sama Tuhan ya, Tuhan Yesus. Nah, itu Nehemia berdoa, Tuhan tolong saya mau ngomong nih sama raja. Tuhan berikan saya hikmat supaya raja boleh mengizinkan saya keluar, boleh pergi ke negeri Yerusalem. Nah, terus Nehemia bilang, Raja, aku sedih. Kenapa kamu sedih? Ya, aku ada masalah. Tempat saya lahir, tempat di mana nenek moyang saya ada, saya beribadah, saya dari kecil di situ tumbuh, saudara-saudara saya ada di sana, teman-teman saya ada di sana, itu runtuh, kotanya hancur, seperti kota mati, nggak ada apa-apa, makan pun susah, keluar pun susah. Raja boleh nggak izinin saya? Mau ngapain? Kata raja. Kan kamu di sini udah enak, makan makanan yang enak. Ya, saya kasih gaji besar. Ngapain kamu pulang ke sana? Kata raja. Ya, tapi saya teringat akan saudara-saudara saya, teman-teman saya. Nah, akhirnya raja bilang, ya udah silakan kamu pergi. Berapa lama? Terus Nehemia bilang, jawab ya sekian hari misalnya. Raja mengizinkan. Tapi raja selain mengizinkan, raja kasih apa? Pengawal. Buat mengawal Nehemia, bapak Nehemia sampai dengan selamat ke kota Yerusalem. Dan dikasih apa lagi? Dikasih bahan-bahan buat membangun tembok-tembok yang runtuh. Coba siapa yang tahu di sini kalau mau bangun rumah butuh banyak gak? Butuh apa aja? Misalnya butuh kayu enggak? Butuh batu enggak? Butuh semen, butuh ya? Semua butuh. Luar biasa, karena campur tangan Tuhan, raja memberikan semua bahan-bahan untuk membangun tembok-tembok Yerusalem yang runtuh. Luar biasa. Nah, akhirnya Bapak Nehemia keluar dari kerajaan di situ menuju Yerusalem. Nah, pada saat tiba di Yerusalem, apa yang Bapak Nehemia lakukan? Bapak Nehemia tidak langsung membangun, tapi dia berdoa dulu, mencari tahu Tuhan mau buat apa.
Dia mau dengar dulu apa kata Tuhan. Jadi Bapak Nehemia dengar dulu, oh Tuhan suruh coba kamu selidiki dulu tiap-tiap tembok mana yang rusak. Nah malam-malam nih Bapak Nehemia diam-diam berkeliling ngelilingin Yerusalem. Mana dulu nih yang rusak? Oh ini misalnya sebelah utara, dia rusaknya parah. Nehemia ntar hitung nih butuh berapa orang, butuh berapa bahannya. Ya kayak apa ya yang suka bangun-bangun itu? Arsitek ya, arsiteknya. Nah terus di tengah butuh berapa? Di selatan dia sudah diperhitungkan. Setelah itu Nehemia berdoa, dia minta hikmat, minta Tuhan tolong supaya bisa memberitahukan sama saudara-saudara yang lain, teman-temannya, untuk membangun kembali tembok yang runtuh. Kira-kira kalau satu orang bangun satu rumah selesai enggak? Enggak ya. Jadi Nehemia minta tolong sama teman-temannya, saudara-saudaranya. Ayo kita bangun deh Yerusalem, kita bangun kembali bait Allah, rumah Tuhan yang rusak, kata Nehemia. Mau nggak kira-kira temannya bantu? Mau. Teman-temannya bantu. Nehemia atur, kamu sebelah sana ya, yang utara kamu, kelompok yang sana kamu ya. Ini berempat, ini berlima, ini bahannya. Akhirnya semakin lama terjadi, semakin dari tahap ke tahap itu bentengnya mulai terbentuk. Tapi ada saja musuhnya yang gak suka. Dia menakut-nakuti Nehemia. Hei Nehemia, kamu mau melawan raja ya? Aku kasih tahu raja kalau kayak gitu, katanya. Tapi Nehemia tidak takut karena dia punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Akhirnya dalam 52 hari temboknya selesai nggak? 52 hari selesai. Puji Tuhan. Orang Israel bersorak, bersuka cita. Jadi bangsa Israel setelah temboknya dibangun, dikasih pintu, ya kan? Kalau udah dikasih pintu, musuh-musuhnya nggak bisa masuk. Jadi mau masuk juga takut kan? Karena udah dibangun tembok yang tinggi banget, otomatis susah untuk masuk ke dalam. Jadi bangsa Israel punya percaya diri lagi, punya kekuatan lagi. Nehemia kembali, bangsa Israel boleh beribadah kayak sekarang nih, ya kan? Sekarang nih bangsa Indonesia, semua bangsa mengalami apa? Pandemi ya, virus corona di mana-mana. Semua sekolah bisa nggak? Nggak bisa. Terus beribadah nggak bisa, ke mall nggak bisa, mau mudik sekarang nggak bisa ya. Tapi kita yang bisa kita lakukan apa? Kayak tadi Bapak Nehemia apa? Berdoa. Kita minta pertolongan Tuhan Yesus. Tidak ada yang mustahil. Suatu saat kita pasti akan bisa beribadah lagi seperti di sini ya, seperti saat ini ya, tatap muka walaupun dengan pakai apa nih? Masker. Terus apa? Cuci tangan ya. Nah, kita mesti berdoa untuk bangsa Indonesia supaya virus corona cepat pergi ya, nggak ada lagi. Siapa yang rindu mau sekolah, ketemu teman-teman, main, pergi ke mall? Siapa yang rindu jalan-jalan, nggak pakai masker lagi kan? Nah, kita harus berdoa ya bersama-sama ya, minta pertolongan Tuhan. Tidak ada yang mustahil. 1, 2, 3 orang berkumpul, Tuhan Yesus dengar nggak? Dengar. Jadi jangan lupa berdoa. Nah, kalau sekarang nih masih ibadah online atau sekolah online, jangan hilang, jangan kendor kerajinan kita. Jangan misalnya di rumah handphone terus ya. Jamnya ibadah udah jam 4 teh, nggak usah maminya ayo ibadah, nggak usah. Tapi kalau udah jam 4 kita standby di handphone, lihat YouTube, kita ibadah dulu seperti biasa. Jadi kebiasaan dulu sebelum kita ada virus ini tetap sama.
walaupun kita ibadahnya di rumah, tapi semangatnya tetap sama. Puji Tuhan. Yuk, kita mau ayat hafalannya. Ayat hafalannya ada yang bawa Alkitab nggak? Nggak ada ya? Tante bacain aja ya. Dari Kolose 3, Alicia bawa. Kolose 3 ayat 23. Pendek ya. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Coba, ini ayatnya pendek. Siapa yang udah hafal nih? Ikutin tante ya. Kolose, mana suaranya? Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ya, siapa yang udah hafal? Jesslyn udah hafal? Boleh. Alicia mau lihat hafalan? Boleh. Nanti kalau misalnya udah hafal, boleh voice note ya, di grup juga boleh. Kalau mau sekarang juga boleh. Catherine udah hafal? Ya, nanti dihafal di rumah ya. Oke, yuk kita mau tutup dalam doa. Bangkit berdiri semuanya. Boleh bangkit berdiri. Lipat tangannya, tutup matanya. Ikutin tante berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, buat firman-Mu sore hari ini. Tuhan, biarlah kami boleh menjadi seperti Nehemia, selalu mengandalkan Engkau di dalam setiap masalah apapun. Tuhan, kami mau belajar untuk senantiasa berdoa. Bapak, sebentar kami mau pulang. Kiranya Kau memberkati setiap kami. Kau lindungi setiap kami. Pertemukan kami di Sabtu yang akan datang dengan keadaan yang sehat, hingga kami Tuhan boleh kembali beribadah di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Boleh silakan dulu. Sebentar ya. Tadi sudah kami bahas ya, untuk Sabtu besok saja kita ibadah kembali online ya, karena kita ada ibadah kenaikan. Takutnya kalau kita menang kumpul, takutnya ada banyak yang bukannya takut sih, nggak takut, cuma puji Tuhan kalau banyak, cuma kita menjaga-jaga ya untuk saat ini. Untuk Sabtu besok, khusus Sabtu besok kita akan ibadah online kembali. Untuk Sabtu berikutnya kita akan info kembali di grup ya. Tetap terus pantengin grupnya, tetap terus dukung kami ibadah anak, dukung kami pelayanan di tempat ini ya. Ya, puji Tuhan. Sampai di sini ibadah kita pada saat hari ini. Terima kasih sudah hadir. Bangsi Kece. Terima kasih buat dukungannya, berdampingi anak-anaknya. Puji Tuhan. Jesslyn nanti Sabtu lagi nanti datang ya. Oke. Sampai jumpa. Tetap sehat, tetap semangat. Ya, tetap berdoa. Puji Tuhan. Dadah. Iya, boleh.